pembahasan hati di atas ini menyebarkan rahasia-rahasia ruh, menyebarkan rahasia-rahasia tentang ruh. Wadzalik bima lam yatakallam fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah membahas atau mengajarkan tentang ruh. Nah, Imam Al-Ghazali membahas tentang ruh, tapi ruh yang dimaksud bukan ruh manusia yang ditiupkan dalam rahim ibu, kemudian ruh itu nanti besar besar tumbuh besar seiring dengan perkembangan jasmani, kemudian dicabut ruh itu. Nah, pembahasan Syafi'i, Imam Ghazali, ruhnya bukan itu yang dimaksud. Tapi nanti kita bahas tentang ruh apa yang dimaksud. Sebagaimana Rasulullah saja pun tidak pernah membahas tentang ruh. Kemudian selanjutnya di bawahnya wal maksud, adapun maksudnya anna iza atlaqna lafzal qalbi fi hadzal kitab, sesungguhnya kita menyebut lafaz qalbu dalam kitab ini, maksudnya aradna bihi hadza, maksudnya adalah qalbu yang bersifat latifah, qalbu hati yang bersifatnya rohani, yang bersifatnya lembut. Wa gharaduna, dan tujuan kami zikru awsafiha wa hawaliha, maksudnya tujuan kami menyebarkan sifat-sifat latifah ini dari hati dan keadaan-keadaannya, maksudnya menerangkan posisi hati itu yang lembut dan keadaan-keadaan hati itu seperti apa. La zikru haqiqatihi fi dzatiha, kami Imam Ghazali tidak menjelaskan hakikatnya hati dalam hidup manusia, bukan bukan hati sebagai hakikatnya dalam hidup manusia, bukan hati dalam roh itu tadi. Wa ilmu muta'amalati yaftaqiru ila ma'rifat sifatiha wa ahwaliha. Nah, ilmu muamalah yang berkaitan dengan hati ini hanya cukup menjelaskan tentang hati dalam pengertian sifat dan keadaan, bukan menjelaskan tentang hakikat atau hati insan manusia. Wala yaftariqu ila zikri haqiqah, nah, hanya tidak mengingatkan tentang hakikat daripada hati, tapi menjelaskan hati dalam pengertian dan sifat. Kemudian lafzus tsani, lafaz yang kedua, ar-ruh, ini adalah ruh. Wa huwa aidan yutlaqu fi ma yata'allaqu bijinsi gharadina li ma'naini. Lafaz ruh juga dipakai di dalam sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembahasan Imam Al-Ghazali ini. Ahaduhuma, yang pertama, ruh adalah jismun latifun, adalah jisim, organ tubuh yang bersifatnya halus. Man ba'uhu tajwifu qalbi jasmani, sumber dari ruh ini ada yang bersumber dari dalam lubang jantung yang sifatnya fisik. Wa yuntasharu, maka bersebaran biwasitatil uruqi dawaribi ila sairi ajza'il badan, maka bersebaran ruh itu tadi melalui urat-urat saraf yang bercabang-cabang di anggota tubuh manusia ini ke seluruh anggota tubuh, seperti jaringan kabel listrik. Nah, ruh yang dimaksud secara fisik ini menjadi sumber kehidupan atau daya atau watt yang membuat hidup yang membuat hidup seluruh organ tubuh melalui saraf-saraf
wajaza wajarayanahu fi badani wa fayadanu anwaril hayah. Maka aliran yang tubuh yang halus ini menjadi cahaya kehidupan. Wal hissi wal basar was sam'i was sammi minhu. Cahaya kehidupan yang sumbernya dari ruh tadi ini menjadi sumber indera penglihatan, was-sam'i indera pendengaran, was-sammi indera penciuman, ala a'dha'ihi kepada anggota tubuh. Yudahi maka ini menyerupai fayadana nur min siraji allazi yudaru fi zawayana baiti. Nah, Imam Al-Ghazali mengaitkan sumber cahaya, sumber kehidupan dalam tubuh manusia ini melalui ruh, ada ruhnya, sehingga tersampailah melalui urat-urat saraf itu berbentuk indera. Bisa dia melihat manusia itu dengan indera penglihatan basar, bisa manusia itu mendengar karena ada ruh yang sampai melalui saraf-saraf tadi, sehingga manusia bisa mendengar. Ruh yang sampai kepada hidung sehingga manusia bisa menggunakan indera penciuman. Kemudian Imam Al-Ghazali menerangkan ini seperti cahaya dari lampu yang disebarkan ke dalam seluruh sudut-sudut rumah. Misalnya rumah itu gelap, kemudian ada cahaya lampu, maka cahaya itu merambah ke seluruh area-area yang dekat dengan cahaya itu, bahkan ke dalam sudut-sudutnya jika ada cahaya, sampai cahaya itu. Fa innahu la yantahiya ila juz'in minal baiti illa wayastanayiru bihi. Kemudian karena sesungguhnya karena sesungguhnya lampu la yantahiya tidak sampai ke bagian dari rumah ila juz'in minal baiti, karena sesungguhnya lampu tidak sampai ke bagian dari rumah illa wayastan tanairu bihi, kecuali menjadi bersinar karena cahaya. Maksudnya tidak terang rumah itu kecuali karena cahaya, maksudnya. Fal hayatu bisaluhan nur hasilu fil hitani. Maka begitu juga diumpamakan seperti cahaya kehidupan yang terjadi di dalam hidup ini. Makanya diumpamakan cahaya kehidupan seperti cahaya kehidupan kita ini seperti cahaya yang didefinisikan dalam rumah tadi. Jika kita tidak memiliki cahaya kehidupan dalam hidup ini, maka hidup kita terasa gelap. Rezeki susah dicari, padahal ada gambaran, ada rezeki di sana. Tapi karena cahaya dalam kehidupan kita redup, kita tidak melihatnya. Seperti itulah definisinya. Kemudian waruha misluhu sirajun. Nah, permisalan tentang ruh tadi sama seperti lampu. Ruh tadi sama seperti lampu. Wasaraya nuruh wa harakatuhu fi batin masaluhu harakatu siraji fi jawanib baiti bitahriki muharrikihi. Nah, mengapa ruh itu disamakan seperti lampu? Karena mengalirnya ruh atau bergeraknya ruh di dalam bagian batin manusia sama seperti bergeraknya lampu
yang ada di sudut-sudut rumah. Nah, ini perbandingan. Bitahrikihi muharrikihi, dengan digerakkan seseorang untuk menggerakkannya. Ruh dalam tubuh manusia ini siapa yang menggerakkan? Siapa yang memberi ruh ini siapa? Siapa yang menggerakkan? Seperti boneka dikasih baterai. Kalau tidak ada baterainya, boneka itu nggak bisa bersuara dia. Manusia tidak ada ruhnya, nggak bersuara. Maka ketika dicabut ruhnya, dikubur jasadnya. Karena nggak berguna lagi ruh itu. Maka ruh itu dikembalikan kepada Tuhannya. Asal orang meninggal, selalu kita bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia kembali kepada Tuhan. Kita datang dari Allah, kembali pada Allah. Seperti itulah mendefinisikan ruh dalam tubuh manusia ini seperti boneka dikasih baterai. Baterai itulah sumber ruh. Saya rasa pemahaman tentang roh ini memang dia agak sulit, agak perlu pelan-pelan, dan agaknya kita harus tidak mengambil dari satu sumber. Makanya kita sering berdoa itu, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, ya Allah terangilah hatiku, kalbuku. Wa nuran fi qabri, terangilah kuburku. Wa nuran fil qabri, wa nuran fil, Allahumma ja'al nuran fi qalbi, wa nuran fi qabri, wa nuran fi sam'i, terangilah pendengaranku. Wa nuran fi basari, terangilah penglihatanku. Allahumma waja'alna nuran min baini yadayya, berikanlah cahaya terangnya itu di antara aku, di antara seluruh tubuhku ini. Allahumma zinna nura, ya Allah berikanlah kami ini cahaya. Kenapa? Karena kehidupan tanpa cahaya itu gelap. Seperti manusia tanpa ruh, mati. Jadi manusia tanpa cahaya dalam menjalani kehidupan ini, dia seperti zombie. Zombie itu mayat hidup. Oleh sebab itu, sebelum menutup ceramah singkat ini, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya untuk menjamu dari kitab Ihya Ulumuddin ini di part bagian yang kedua. Namun kita closingnya kita tutup. Setiap manusia yang tidak menggunakan cahaya dalam kehidupannya, maka perjalanan hidupnya akan susah, akan sulit. Seperti ruh kita ini dalam tubuh ini. Ketika tubuh ini tidak memiliki ruh, dia tidak berguna. Tidak berguna lagi ruh ini, bahkan tidak bergunanya ditanam, dikubur. Oleh sebab itu, jika kita hidup dengan tidak memiliki cahaya ilahi dari Allah, maka seperti zombie yang berjalan, mayat hidup. Oleh sebab itu, marilah hendaknya sama-sama kita menghidupkan cahaya dalam rumah tangga kita, dalam diri kita, cahaya agama, cahaya ilahi, nur ilahi kepada anak-anak kita. Maka dengan begitu, kehidupan kita ini pun seperti itu tadi, berjalannya enak, nyaman, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pulang ke rumah, suasana cahaya itu ada. Saya rasa begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.